fala yakfi fi kauni syakhsi muti'an kaunu fi'lihi min jinsi ta'ati. Ya. Tidak cukup fi kauni syakhsi pada adanya seseorang itu orang yang ditaati, yang disegani, yang dihormati, kaunu fi'lihi min jinsi ta'ati, adanya perbuatannya itu termasuk daripada jenis ketaatan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tidak mesti ya bahasa mapunya seperti itu, orang yang dituakan, yang ditaati, yang dihormati, yang dihargai, berarti perbuatannya juga adalah perbuatan yang masuk dalam kategori ketaatan, suatu kebaikan. Tidak mesti, kata Imam Al-Ghazali. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf, kapan itu ditinggalkan amar ma'ruf, wan nahyu anil munkar, dan nahi munkar. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharal idhanu fi khiyarikum, jika sudah tampak menjilat fi khiyarikum pada orang-orang terbaiknya kalian, terhormatnya kalian, sudah jadi penjilat, wal fahishatu fi syirarikum, dan keburukan, kekejian itu sudah tampak pada orang-orang hinanya, buruknya kalian, ya. Kemaksiatan itu sudah merajalela dari orang-orang awam, ya, orang-orang jahat. Wa tahawwalal mulku fi sigarikum, dan pemerintahan atau kekuasaan itu sudah beralih, tahawwala fi sigarikum, kepada anak kecilnya kalian. Maksudnya ini orang kecilnya kalian, orang dininya, usia dininya kalian, maksudnya orang tidak punya pengalaman di bidang pemerintahan. Nah, masalahnya walau zahara lahu dha'fu madhhabihi, nah, andai kata jelas bagi dia akan lemahnya mazhabnya terkait dengan hukum masalah yang sedang dipermasalahkan, lam yajuz lahu ayatrukahu, maka tetap tidak diperbolehkan bagi dia ayatrukahu, untuk dia tinggalkan mazhabnya, kemudian memfatwakan pendapat yang lebih kuat yang di luar daripada mazhabnya terkait masalah itu. Tidak boleh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Baik ahbabana fillah, kita lanjutkan kembali kajian Ihya Ulumuddin kita yang sempat tertunda dalam waktu yang cukup lama, ya. Sebelumnya sekedar mengingatkan kembali bahwa kita berada pada bab yang keempat, ya, di mana di bab yang keempat ini membahas tentang sababi iqbalil khalqi ala ilmil khilaf, ya, terkait dengan sebab, ya, menghadapnya para makhluk atau orang-orang ala ilmil khilafi, kepada ilmu perbedaan pendapat, ya, fokusnya mereka ke sana. Kenapa bisa demikian? Nah, kemudian apalagi wa tafsili afatil munazarah, dan perincian bahaya munazarah, berdebat atau berdiskusi, wal jadl, ya, perdebatan, wa syuruti ibahatihima, dan syarat diperbolehkan keduanya ini, munazarah dan jidal. Nah, ini bab yang keempat di mana pembahasan kita terhenti di situ kemarin, ya. Kalau saya tidak salah kita sekarang sudah masuk kepada ini, ya. Oke. Sebelum itu hababana fillah, kita tabarrukan dulu dengan membacakan Al-Fatihah kepada sahibu hadzal kitab, dan tentunya dengan niat diri pribadi kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila qala al musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bayanu at-talbisi fi tashbih hadhihi al munadharati bi musyawarati sahabati wa mufawadati salaf. Jadi kata Imam Al-Ghazali di sini menjelaskan tentang at-talbis, iltibas, ya, kerancuan atau kesamaran, fi tashbih hadhihi al munadharati, ya, terkait, ya, menyerupakan munazarah atau diskusi di zaman beliau itu bi musyawarati sahabat, dengan musyawarahnya para sahabat, wa mufawadati salaf, dan perundingannya para ulama-ulama salaf.
Jadi inti daripada pembahasan kita di sini adalah terkait dengan penjelasan alasan para ulama-ulama atau para fuqaha di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam membandingkan atau bahasa mafhumnya menyamakan apa yang mereka geluti berupa diskusi dan perdebatan itu sama kata mereka dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat salafun saleh terkait dengan musyawarah mereka antar sesama mereka. Oke. I'lam, ketahuilah, kata beliau, annaha ulai, bahwasanya mereka ini, ya, para fuqaha di zamannya, qad yastadrijunan nasa ila dzalika, sungguh mereka ini menarik orang-orang ila dzalika, kepada yang demikian itu, maksudnya ilmu khilafiyah, ilmu munazarat, jidal, ya. Mereka tarik orang-orang ke sana dengan alasan bi anna gardana, bahwasanya tujuan kami, kata mereka, minal munazarati, daripada munazarah, al mubahasatu anil haqqi liyattadiha, yaitu mengkaji kebenaran agar supaya jelas. Ya, fa innal haqqa matlubun, karena sesungguhnya yang namanya kebenaran itu adalah sesuatu yang dituntut, wa ta'awuna 'ala an-nadhri fil ilmi wa tawaruda al khawatiri mufidun wa mu'sirun, dan saling tolong menolong dalam melihat pada ilmu pengetahuan, begitu juga tawaridi dan silih bergantinya itu kekhawatiran atau rasa penasaran itu, tolong menolong terkait dengan itu, mufidun, memberikan manfaat, wa mu'sirun, dan memberikan kesan yang bagus. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ya, cara mereka menarik orang-orang agar supaya terjun di bidang yang mereka sedang geluti, masalah munazarah itu, ya, karena mereka itu mengatakan bahwa tujuan mereka itu sebenarnya adalah membahas sesuatu agar supaya benar. Yang namanya menuntut suatu kebenaran itu adalah sesuatu yang terpuji, ya, yang dituntut. Nah, begitu juga saling tolong menolong dalam ilmu pengetahuan, dalam menghilangkan penasaran-penasaran yang muncul di dalam hati, apakah ini benar, ini salah, dan lain sebagainya, itu memberikan kesan dan manfaat, faedah yang sangat bagus, kata mereka. Wa hakadha, dan demikianlah, kana adatus sahabati radhiyallahu anhum fi musyawaratihim, demikianlah adanya kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhum fi musyawaratihim, di dalam musyawarah mereka, kata syawurihim fi mas'alatil jaddi wal ikhwa, ya, seperti musyawarahnya mereka terkait dengan masalah al-jaddi, kakek, wal ikhwati, dan saudara. Ini terkait dengan masalah kewarisan kalau saya tidak salah. Ini kisahnya tentang baginda Abu Bakar yang didatangi oleh seorang nenek-nenek yang meminta agar ditetapkan bagiannya berapa dalam harta waris itu. Kemudian baginda Abu Bakar mengatakan, tidak ada bagianmu. Nah, sebentar, saya mau tanya dulu para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya beliau pergi ke sahabat yang lain, berdiskusi, musyawarah, ditanya. Nah, pada saat itu Mughirah bin Syu'bah kalau saya tidak salah mengatakan, aku pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan seperti dia, itu 1/6. Nah, kemudian baginda Abu Bakar mengatakan, ada enggak saksinya? Yang lain mengatakan, Ibnu Maslamah kalau saya tidak salah, iya, aku juga pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang seperti dia, itu 1/6. Akhirnya baginda Abu Bakar pun meralat pendapatnya dan menetapkan 1/6 untuk al-jaddi itu. Nah, ini kan musyawarah para sahabat, ya, kurang lebih seperti itu, sama dengan apa yang kami lakukan, itu kata mereka. Oke, wa haddu syurbil khamri, dan haddi syurbil khamri, dan juga hukuman hudud, ya, hukuman bagi para peminum, ya, khamar, pemabuk, meminum khamar. Nah, itu hukum hududnya itu juga pernah diperselisihkan antara beberapa sahabat, ya. Kalau di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baginda Abu Bakar itu, ya, ketetapannya 40 kali cambukan. Nah, kemudian berubah di zamannya baginda Umar. Zaman baginda Umar itu sampai 80 kalau saya tidak salah. Pada saat itu baginda Umar bermusyawarah dengan orang-orang muhajir, orang-orang ansor, karena di zaman beliau itu orang terlalu menggampang-gampangkan minum khamar. Nah, ini bagaimana ini? Akhirnya para sahabat pun yang lain menetapkan, ya, sekali tinggikan pukulannya atau cambukannya itu sampai 80. Nah, itu musyawarah mereka, ya, walaupun setelah baginda Umar kembali ke 40 kalau saya tidak salah pada zamannya baginda Ali.
Nah, ini musyawarah mereka. Wa wujubil gharmi 'alal imami idza akhta'a, dan wajibnya menanggung risiko 'alal imami atas seorang imam, pemimpin atau amirul mukminin, idza akhta'a apabila dia salah. Itu juga pernah terjadi di kalangan para sahabat. Nah, kama nukila min ijtihadil mar'ati janinaha khaufa min Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini sebagaimana dinukilkan ya, berupa ijtihadil mar'ati ya, menggugurkannya seorang perempuan itu janinaha, janinnya, khaufa min Umar, karena takut kepada baginda Umar radhiyallahu anhu. Baginda Umar pernah memanggil seorang wanita untuk menanyakan sesuatu pada wanita tersebut. Masalahnya wanita itu pada saat itu hamil. Ketika dia sudah berhadapan dengan baginda Umar, nah karena saking berwibawanya baginda Umar radhiyallahu anhu, saking tegasnya disiplinnya seorang amirul mukminin, akhirnya perempuan itu merasa ketakutan ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya keguguran dia pada saat itu. Nah, ketika dia keguguran, kemudian baginda Umar merasa seakan-akan bersalah, kurang lebih seperti itu. Akhirnya bermusyawarah dengan para sahabat. Sebagian sahabat mengatakan, tidak masalah, tidak ada risiko yang kamu tanggung, kamu tidak dikenakan tanggungan ya, karena engkau adalah seorang amirul mukminin. Tetapi baginda Ali mengatakan, tidak, kamu harus membayar itu, tetap tanggung risiko itu, al-gharam itu, dengan dimerdekakan satu budak. Kalau saya tidak salah kisahnya seperti itu. Nah, ini kan musyawarah para sahabat, kata mereka. Wa kama nukila min masailil faraid. Nah, sebagaimana dinukilkan juga dari masalah-masalah faraid wa ghairiha, dan selain daripada masalah-masalah faraid. Wa manukila anis Syafi'i, dan apa yang dinukilkan daripada Imam Syafi'i wa Muhammad bin Hasan, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya, perselisihan mereka, diskusi mereka, debat mereka. Ini mufawadatis salaf, perundingan orang-orang salaf. Wa Malik wa Abi Yusuf, dan Imam Malik dan Qadi Abi Yusuf wa ghairihim minal ulama'i rahimahumullahu ta'ala, dan selain daripada mereka daripada ulama-ulama, semoga Allah merahmati mereka semua. Nah, ini alasan orang-orang fuqaha pada saat itu ya, dalam rangka untuk mengalihkan perhatian orang-orang agar terjun di bidang yang mereka sedang geluti, yaitu bidang khilafiyah, jidal, munazarah dan seterusnya. Nah, karena kata mereka ini apa yang kami lakukan ini adalah manhajnya para sahabat, para salafun saleh. Nah, panjang lebar mereka sebutkan tadi di atas alasan-alasan mereka, mulai daripada musyawarahnya baginda Abu Bakar, baginda Umar, baginda Ali dan seterusnya. Oke. Ya, wa yutli'uka ala hadha talbis ma adzkuruhu. Kata Imam Al-Ghazali, wa yutli'uka, dan akan membuatmu tahu ya, ala hadat talbis, asal atas ini kerancuan, kesamaran ini, ma'adkuruh, apa yang akan aku sebutkan di sini. Jadi Imam Al-Ghazali tetap berpendirian ya, bahwa ini tetap talbis, tetap kerancuan ya, tetap samar, kurang lebih seperti itu. Wahwa, kata beliau, annat ta'awuna, bahwasanya tawa'awuna, saling tolong menolong, ala tolabil haqqi, atas menuntut atau mencari kebenaran dari satu masalah yang dipermasalahkan, minad din, memang itu bagian daripada agama, kata beliau. Walakin lahu syurutun wa alamatun samanin, akan tetapi ya, baginya ada beberapa syarat dan beberapa tanda yang sekitar 8, kata beliau. Jadi memang sih saling tolong menolong dalam rangka untuk mencapai kebenaran itu, untuk mengetahui hukum sesuatu dan seterusnya, itu memang bagian daripada agama. Tetapi kata beliau ada syaratnya. Nah, syaratnya di sini ada 8. Nah, ini yang akan beliau paparkan. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, alla yashtagila bihi wa huwa min furudil kifayati ma lam yatafarraq min furudil ayan. Bahwasanya tidak boleh sibuk dengannya, wa huwa min furudil kifayati, dalam keadaan dia statusnya adalah fardu kifayah. Maksudnya sibuk dengannya ini ya dengan ilmu jidal, munazarah, perbedaan pendapat. Siapa? Man lam yatafarraq, orang yang belum selesai, belum usai min furudil ayan, daripada perkara-perkara fardu ya. Furudul ain, perkara-perkara fardu ain. Orang yang belum melaksanakan fardu ain tidak boleh fokus kepada masalah jidal, masalah munazarah, yang mana sifatnya munazarah ini adalah fardu kifayah, orang yang dikenai tanggung jawab fardu ain ya. Waman alaihi fardun ya,
Dan adapun orang yang ke atas dia ada fardu ain, ya, ada fardu ainiyah yang memang wajib ainiyah harus dia laksanakan. Fastaghala bi fardil kifayati, kemudian ia sibuk dengan fardu kifayah. Wa za'ama, dan ia menduga, mengira, anna maksudahul haqqu, bahwasanya tujuannya itu adalah kebenaran, fahuwa kadzabun, maka dia itu pendusta. Ya. Jadi orang yang dikenai kewajiban ainiyah tetapi dia tinggalkan malah yang dia tuntut fardu kifayah. Nah, kemudian alasan dia, apa yang saya lakukan ini adalah suatu kebenaran. Nah, kata Imam Al-Ghazali, ini pembohong yang begini. Wa misaluhu, ya, contohnya, misalu mayyatrukus shalah, seperti contoh orang yang meninggalkan salat fi nafsihi, pada dirinya, artinya dia dikenakan kewajiban salat, ya, fardu ain. Wa yattajiru fi tahsilis siyabi wa nasjiha, kemudian dia pergi berdagang, dia tinggalkan sholatnya, ya, untuk menghasilkan pakaian, ya, agar supaya dalam perdagangannya ada keuntungan. Kemudian dia beli kain, beli pakaian misalnya, wanasdiha, dan dia tenung, dia jahit. Wayakulu, kemudian dia berkata, ini alasannya, gordi, tujuanku bihi dengannya, dengan berdagang ini mencari uang untuk membeli pakaian. Tujuannya adalah sitru aurati mayyusalli uryanan wala yajidu sauban, yaitu menutupi auratnya orang yang mau sholat dalam keadaan telanjang yang tidak menemukan pakaian. Jadi agak aneh sih. Nah, dia dikenakan kewajiban untuk sholat tetapi dia tinggalkan sholat itu. Lantas kemudian dia pergi berdagang untuk mendapatkan penghasilan, keuntungan, yang kemudian dia belikan pakaian dan dia serahkan kepada orang yang tidak ada pakaiannya untuk menutupi auratnya dalam rangka melakukan sholat. Nah, ini kan membantu orang lain dengan cara menghancurkan diri, dengan cara membinasakan diri. Tidak boleh seperti itu. Fa inna dzalika rubbama yattafiqu, ya, sesungguhnya yang demikian itu, kata beliau, bisa saja terjadi. Artinya ada memang orang-orang fuqaha terdahulu itu pada zaman beliau yang seperti itu. Wa wuqu'uhu mungkinun, dan kejadian yang seperti ini mungkinun, bisa terjadi. Bisa terjadi ada seorang alim, seorang ulama, ya, yang mereka fokus kepada fardu kifayah sementara melalaikan kewajiban yang menimpa dirinya, yang membebani dirinya, yang mengena kepada dirinya. Itu bisa saja terjadi. Kama yaz'umu al-faqihu, sebagaimana menduga seorang faqih itu, anna wuqu'an nawadir, bahwasanya terjadinya perkara-perkara nawadir, ya, masalah-masalah yang jarang, allati anhal bahsu, yang mana itu merupakan titik tumpunya pembahasan mereka fil khilaf, di dalam perbedaan pendapat, mungkin itu memungkinkan. Jadi sama juga katanya dengan ungkapan mereka, ya, perkataan mereka orang fakih itu yang mengatakan bahwa perkara-perkara yang nawadir, ya, yang jarang terjadi, yang aneh itu, yang mana mereka sedang bahas perkara itu sesuatu yang bisa terjadi, kata mereka, ya, seperti itu. Nah, ini memang biasa kadang terjadi, memang kadang ada yang terjadi. Tetapi ya, maksud Imam Al-Ghazali, ya, tidaklah sampai hanya karena itu kemudian membuat kita lalai daripada kewajiban yang lebih penting untuk kita lakukan. Bahasa kasarnya seperti itu. Tidak terkait dengan kajian mereka ini kan memang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab fikih, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi terkait dengan misalnya pembahasan, mohon maaf ya, ini agak sensitif. Kalau saya tidak salah itu pernah kami temukan pembahasan di dalam kitab fikih berkaitan dengan orang yang masuk ke farji seorang wanita, yang masuk ke farji seorang wanita. Nah, apakah wajib mandi atau tidak, itu dibahas di panjang lebar di dalam kitab-kitab fikih. Apakah dia wajib mandi atau tidak? Nah, ini kan perkara nawadir, ya. Masa ada orang yang masuk ke vagina seorang wanita? Nah, itu kan nawadir, ya, mungkin saja terjadi, tapi wallahu alam, yang jelasnya aneh sekali. Nah, mereka kaji ini, fokus di situ, mewajibkan mandi enggak, masuk dalam kategori ilaj enggak atau tidak. Kalau saya tidak salah masalahnya kurang lebih seperti itu. Begitu juga kalau saya tidak salah tentang ada orang khutbah Idul Adha, kemudian setelah dia khutbah disembelih. Nah, sah itu dijadikan sebagai korban, itu juga ada dibahas di dalam kitab-kitab fikih itu yang seperti itu, panjang lebar.
Nah, boleh nggak yang seperti itu? Nah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, dan seterusnya lah. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan nawadir yang bahkan boleh dikata ya susahlah terjadi. Memang sih ada sebagian kajian mereka yang kemudian terjadi ada sih, tetapi ya tidak mestilah kita harus fokus kepada masalah-masalah yang tidak terlalu penting lah. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali ya. Ya. Wal mustagiluna bil munazarati. Nah, orang yang sibuk dengan masalah munazara, masalah diskusi, debat terkait dengan masalah hukum satu masalah, muhmiluna itu mereka mengabaikan li umurin bagi beberapa perkara ya fardu ain bil ittifaq, yang mana itu merupakan fardu ain secara kesepakatan para ulama. Sibuk di bidang munazarah sementara ada kewajiban-kewajiban yang kata para ulama secara sepakat mereka mengatakan bahwa itu adalah fardu ain ya. Nah, ya. Wa man tawajjaha alaihi raddu wadi'atin fil hal. Nah, siapa orang yang mengarah ke atas dia mengembalikan barang pinjaman fil hali pada saat itu juga, faqama wa taharrama bis salati, kemudian dia berdiri, dia tinggalkan, wa taharrama, dan kemudian dia bertakbiratul ihram bis salati untuk melakukan salat allati hiya aqrabul qurbati ila Allah taala, yang mana salat itu adalah yang paling dekatnya qurbati ibadah-ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asarabahu bidzalika, maka dia berdosa terhadap Tuhannya karena yang demikian itu. Jadi ada orang menitipkan barangnya kepada seseorang, kemudian setelah itu dia kembali mau mengambil barangnya. Nah, orang yang dititipi barang itu pada saat itu filhal, pada saat itu ia wajib mengembalikan barang orang yang menitipkan itu. Tetapi masalahnya dia tidak berikan barangnya itu, tetapi dia malah pergi ke masjid misalnya, kemudian sholat di sana, kemudian dia menduga bahwa itu adalah perkara ibadah, artinya sholat yang dia lakukan adalah itu paling dekatnya suatu ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana sikap orang yang seperti ini? Asarabahu, kata Imam Al-Ghazali, ia berdosa terhadap Tuhannya karena yang demikian itu. Ada kewajiban yang lebih penting yang harus didahulukan daripada sholat yang dia laksanakan itu. Nah, kurang lebih seperti itulah ulama-ulama fuqaha di zaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala yang lebih mementingkan masalah-masalah yang tidak terlalu penting sebenarnya ya, berbanding dengan masalah-masalah yang betul-betul penting. Oke. Fala yakfi fi kauni syakhsi muti'an kaunu fi'lihi min jinsi ta'ati ya. Tidak cukup fi kauni syakhsi pada adanya seseorang itu orang yang ditaati, yang disegani, yang dihormati, kaunu fi'lihi min jinsi ta'ati, adanya perbuatannya itu termasuk daripada jenis ketaatan. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tidak mesti ya bahasa mapunya seperti itu, orang yang dituakan, yang ditaati, yang dihormati, yang dihargai, berarti perbuatannya juga adalah perbuatan yang masuk dalam kategori ketaatan, suatu kebaikan. Tidak mesti, kata Imam Al-Ghazali. Malam yura'i fihil waqta, ya, selama dia tidak mempertimbangkan waktu ya, tidak memperhatikan waktu, maksudnya memperhatikan waktu, dia betul-betul disiplin terkait dengan waktu mana yang harus dia lakukan di waktu tersebut, wasyarta, dan juga syarat. Nah, dia tidak, selama dia tidak pertimbangkan syarat mana yang harus dikedepankan misalnya, yang diutamakan, wat tertib, dan aturan-aturannya, mana yang lebih didahulukan, mana yang diakhirkan, mana yang dinomorduakan, mana yang dinomortigakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau dia disiplin, tetap memperhatikan waktu, syarat, dan tertib, ya itu tidak jadi masalah. Artinya perbuatan orang yang muti ini, ulama yang begini ini, ya, perbuatannya itu ya pasti ketaatan. Tetapi kalau dia semrawut saja, tidak perhatikan waktu, syarat, dan tertib, maka walaupun dia seorang ulama, tidak menjamin bahwa perbuatan-perbuatannya itu bagian daripada kebaikan atau sesuatu yang baik. Nah, itu sedikit penekanan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala kepada pembaca kitab Ihya Ulumuddin terkait iltibas yang terjadi pada ulama-ulama yang ada pada zaman beliau, wabil khusus al-fuqaha yang terjun di bidang masalah khilafiyah, munazarah, jidal, dan seterusnya. Oke. Asani, yang kedua,
alla yara fardhu kifayatin ahamma minal munazarati. Yang kedua, dia tidak boleh melihat, menganggap fardu kifayah itu lebih penting minal munazarati, berupa munazarah. Ya, artinya ya seperti munazarah. Munazarah ini kan bagian dari fardu kifayah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia tidak boleh menganggap bahwa munazarah ini atau fardu kifayah ini itu lebih penting daripada yang lain. Nah, fa in ra'a ma huwa ahammu, jika dia melihat ya apa yang lebih penting, wa fa'ala ghairahu, tetapi dia melakukan yang selain daripada itu, asa bi fi'lihi, maka dia berdosa bi fi'lihi, dengan melakukannya. Ya, kasus tadilah di atas terkait dengan barang titipan itu. Ya. Wa kana misaluhu, nah adalah perumpamaannya ya, misalu mayyara jama'atan. Nah, ini beliau mau umpamakan ya. Misalnya seperti perumpamaan mayyara, orang yang melihat jama'atan ya, sekelompok orang minal uttashi, daripada orang-orang yang kehausan. Asyrafu alal halaki, yang mereka sudah mendekati ya, alal halaki, atas kebinasaan, artinya hampir mati karena kehausan. Wa qad ahmalahumun nasu, dan mereka itu diabaikan, dibiarkan oleh orang-orang sekitar situ. Wa huwa qadirun ala ihyaihim, nah sementara dia mampu sebenarnya ala ihyaihim, untuk menghidupkan mereka, dalam artian tidak kemudian membuat mereka terbiarkan mati. Dia mampu untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat dia hidup. Bi ayyusqiyahumul ma'a, ya, dengan cara misalnya yusqiyahumul ma'a, dia berikan kepada mereka air karena mereka kehausan ini, hampir mati. Fastaghala bi ta'allumil hijamati, kemudian dia sibuk mempelajari ilmu hijamah, ilmu bekam, membekam ya, ilmu ini fardu kifayah ya. Wa za'ama, kemudian dia menduga ya, beralasan, annahu, bahwasanya dia ya, hijamah ini min furudil kifayati, termasuk dari fardu kifayah ya. Walau khalal al baladu anha lahalakan nasu, andai kata kosong satu negeri anha, daripadanya, daripada orang yang pintar berhijamah, lahalakan nasu, maka akan binasa semuanya orang-orang. Jadi kalau tidak ada orang yang pandai mengobati berhijamah di satu kampung itu, maka semua kampung itu akan binasa karena tidak ada orang yang pandai mengobati di situ. Nah, maksudnya hijamah di sini, akhirnya dia menuntut ilmu hijamah ini, sementara dia abaikan ini orang yang sedang kehausan ini, beberapa orang yang sedang mendekati kematian ini karena haus. Wa idza qila, dan apabila dikatakan ya pada dia, misalnya ya, fil baladi jama'atu minal hujjamina wa fihim gunya. Fil baladi, di kampung itu, di negeri kita ya, taruhlah misalnya seperti itu banyak sekelompok orang daripada ahli hijamah, wa fihim gunya, dan itu sudah cukup, pada mereka sudah cukup karena fardu kifayah. Nah, karena sudah ada ya sudah cukup, tak perlu yang lain, kan begitu ceritanya. Andai kata dikatakan seperti itu misalnya kepada orang-orang yang ngeles seperti ini tadi, fayaqulu, maka dia akan berkata begini, wa hadza la yukhriju hadzal fi'la an kaunihi fardhu kifayatin. Wa hadza, dan ini artinya banyaknya orang yang pintar membekam di satu negeri, la yukhriju, tidak lantas kemudian mengeluarkan hadzal fi'la, ini perbuatan, artinya perbuatan dia dalam menuntut ilmu hijamah, angkau ini fardu kifayatin, daripada adanya hukumnya tetap fardu kifayah. Walaupun banyak orang, kata dia ya, alasannya, walaupun banyak orang yang tahu di satu negeri, nah, banyaknya orang yang tahu berhijamah di satu negeri ini tuh, bukan itu yang kemudian menyebabkan hukumnya kemudian berubah, tetapi ini fardu kifayah, kata dia. Oh, ngotot dia seperti itu. Fahalu man yaf'alu hadza wa yuhmilu al-istighala bil waqi'atil mulimmah bi jama'atil uttashi minal muslimina ka halil mustaghili bil munazarati wa fil baladi furudu kifayatin muhmalatun la qa'imah biha. Oke. Fahalu man yaf'alu hadza, keadaan orang yang melakukan ini, nah, melakukan ini tadi, orang yang menuntut ilmu hijamah ini, wa yuhmilu al-istighala bil waqi'atil mulimmah, dan ia mengabaikan untuk terjun sibuk bil waqi'atil mulimmah, terhadap kejadian yang mulimmah, penting sekali, dalam artian kasus di atas tadi, ini dia bijama'atil uttasi, dengan sekelompok orang-orang yang kehausan yang hampir mati minal muslimina, daripada orang-orang Islam, kahali al-mustaghili, sama statusnya dengan orang yang sibuk bil munazarati, dengan berdebat, berdiskusi, berjidal dalam rangka mencapai satu kebenaran,
wa fil baladi, sementara di kampung tersebut furudu kifayatin, banyak sekali fardu kifayah, muhmalatun yang diabaikan, la qaima biha, yang tidak ada bertanggung jawab atau menangani biha terhadapnya. Ya seperti misalnya ya amar ma'ruf nahi mungkar lah, contoh paling sederhana kurang lebih seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah fardu kifayah. Nah, kemudian jarang sekali orang mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di satu kampung. Sibuk saja belajar, sibuk saja munazarah, diskusi, berdebat dan lain sebagainya. Nah, ini jelas rancu ya, iltibas. Oke. Wa amal fatwa, adapun ilmu fatwa, kata Imam Al-Ghazali, faqad qama biha jama'atun, maka sungguh telah berdiri biha terhadapnya, maksudnya bertanggung jawab ya. Jama'atun, sekelompok daripada orang-orang. Wala yakhlu baladun an jumlati minal furudil muhmalati wala yaltafitu al fuqaha ilaiha, dan sedangkan tidak pernah kosong itu satu negeri an jumlati, dari beberapa jumlah minal furudi, dari kewajiban-kewajiban yang terabaikan, al muhmalah, wala yaltafitul fuqaha, dan tidak pernah sedikit pun melirik orang-orang fuqaha kepadanya. Adapun ilmu fatwa yang sedang mereka geluti ini, kamu nazarah itu ya ujung-ujungnya ya untuk berfatwa, kan ceritanya seperti itu. Ilmu fatwa ini itu banyak ulama yang menangani masalah itu. Qoma biha jama'atun, ada banyak di zaman beliau ya, pada saat itu orang yang spesialis dalam masalah itu. Nah, sementara ya, yang harus diperhatikan di setiap negeri itu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu yang ternyata diabaikan, bahkan fuqaha itu tidak menggubris itu sama sekali. Nah, waqrabuha, nah yang paling dekatnya ya, contoh kasus kata beliau, yang paling dekatnya, yang paling mudah untuk kita pahami, lihat adalah at-tibbu, yaitu ilmu pengobatan, ilmu kedokteran kata beliau. Id karena la yujadu fi aksaril biladi tabibun muslimun yajuzu i'timadu syahadatihi bima yu'awwalu ala qawli tabibi fihi syar'an. Karena la yujadu, tidak ditemukan kata beliau, fi aksaril bilad, pada kebanyakan negeri Islam, tabibun, satu orang tabib, muslimun yang muslim, satu orang dokter yang muslim, ya juzu, yang boleh, i'timadu syahadati, dipegang ya, kesaksian dia, bima yu'awwalu, pada apa yang diserahkan kepadanya, al-qawli tabibi, atas perkataannya tabib, bihi, pada masalah tersebut secara syariat. Maksudnya banyak masalah-masalah di dalam ilmu agama kita, dalam agama kita, saya ambil dari fikih saja, yang mana masalah itu ya, hukumnya itu ya, diberikan hak mutlak kepada seorang tabib untuk menentukan. Ya, taruhlah misalnya terkait dengan luka yang kemudian boleh menggugurkan kewajiban dia untuk berwudu, misalnya luka di badannya, atau menggugurkan kewajiban dia mandi. Luka itu, untuk menentukan apakah itu luka adalah salah satu luka yang memang dia harus meninggalkan mandi misalnya, atau harus meninggalkan wudu dan diganti dengan tayamum. Nah, itu hak sepenuhnya di dalam kitab-kitab fikih itu diberikan kepada seorang tabib, seorang dokter yang tahu masalah itu, masalah ilmu luka lah dan lain sebagainya. Itu contoh kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan di sini ya, bima yu'awwalu, pada masalah-masalah yang memang dipasrahkan ya, yu'awwalu, dipasrahkan kepada perkataannya seorang dokter, seorang tabib untuk menentukan kesimpulan terakhir dalam menetapkan hukum pada masalah itu. Ya, taruhlah misalnya masalah hukum, apakah dia harus tayamum atau dia tetap berwudu, atau dia tetap mandi karena ada luka di badannya misalnya, atau di anggota wudunya. Nah, yang menentukan itu adalah seorang tabib. Masalahnya seorang tabib muslim yang dipegang perkataannya itu boleh dikata tidak ditemukan. La yujadu, kata beliau, tidak ditemukan di kebanyakan kampung. Rata-rata orang kafir, rata-rata orang bukan muslim. Nah, orang bukan muslim tidak boleh menentukan itu. Yang menentukan itu, yang dipegang, yang dijadikan sebagai rujukan, itu maksudnya ya juzu i'timad, tabibun muslimun. Nah, untuk masalah-masalah yang seperti ini ya.
Wala yarghabu ahadun minal fuqaha'i fil istighali bihi, dan tidak tertarik seorang pun daripada fuqaha fil istighali untuk sibuk bihi terhadapnya, terhadap ilmu tabib ini. Tidak ada para fuqaha yang mau terjun di bidang ini. Itu kata beliau. Nah, ini kan sesuatu kewajiban yang lebih penting, lebih harus diutamakan berbanding sibuk dalam menuntut ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah fatwa, munazarah, jidal dan seterusnya. Oke. Wa kadza al-amru, ini dia, wa kadza al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Nah, demikian juga amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Nah, wa huwa min furudil kifayah, ini termasuk kewajiban fardu kifayah ini. Jadi tidak boleh, ini harus ada di setiap negeri yang melakukan ini. Yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Masalahnya para fuqaha jarang yang mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka belajar, berdiskusi, berdebat masalah-masalah yang tidak penting. Ya, itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Warubbama, dan bahkan bisa saja terjadi yakunul munaziru, orang yang bermunazarah, orang yang berdiskusi fi majlisi munazarati, di dalam majelis munazarahnya, musyahidan, itu menyaksikan liharirin, satu sutra malbusan yang sedang dipakai, wa maprusan, dan yang sedang dihamparkan, wa huwa sakitun, dalam keadaan dia diam. Bahkan ya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sampai kepada tahapnya, ini amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan ya, sampai kepada tahap orang ulama yang munazarah, sibuk munazarah di majelisnya ini, itu dia lihat di sana kemungkaran. Apa dia? Ya, sutra itu dipakai, kan tidak boleh pakai sutra, haram untuk laki-laki ya. Sutra itu dipakai oleh orang-orang yang ada di majelis tersebut ya. Ada orang lah yang pakai sutra di dalam majelis tersebut, ataukah mungkin ya sedang dijadikan tikar atau tempat duduk, alas sutra tersebut, tetapi dia tidak cegah itu, justru dia diam saja. Nah, ini dia tidak terapkan nahi mungkar di situ, padahal itu yang paling penting. Nah, itu maksud daripada Imam Al-Ghazali waliyadzubillah. Wa yunadiru fi mas'alatin la yatafiqu wuquha qattu. Nah, kemudian dia bermunazarah di situ pada masalah-masalah yang tidak kebetulan sedang terjadi sama sekali. Artinya permasalahan yang tidak terjadi, permasalahan yang nanti atau bahkan tidak mungkin akan terjadi, justru itu yang diperdebatkan. Ya Allah ya Karim, kurang lebihlah seperti itu. Waliyadzubillah. Wa in waqa'at, sekalipun itu terjadi, artinya sekalipun masalah yang sedang mereka diskusikan pada saat itu adalah masalah yang memang terjadi, qama biha jama'atu minal fuqaha, tetap ada yang bertanggung jawab menangani itu sekumpulan daripada fuqaha. Ada, jadi tak perlu kita untuk sibuk di situ. Itu maksud daripada Imam Al-Ghazali. Jangan terlalu sibuk belajar munazarah yang berkenaan dengan ilmu fatwa, khilafiyah, perdebatan dan lain sebagainya. Nah, fokus habis waktu kita di situ, sementara kewajiban-kewajiban yang lain, amar ma'ruf nahi munkar misalnya, kemudian tertinggalkan. Karena toh juga apa yang sedang yang kita bahas itu fikih, ya, misalnya satu kasus yang sudah terjadi, ada saja ulama yang bertanggung jawab atau yang akan menangani masalah itu. Ya, itu saran daripada Imam Al-Ghazali secara isyarat, kurang lebih seperti itu. Summa yaz'umu annahu yuridu ay yataqarraba ila Allah ta'ala bi fardil kifayah. Nah, kemudian dia menduga bahwasanya dia yuridu, menginginkan dengan apa yang mereka lakukan munazarah itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fardu kifayah. Nah, itu istifham ingkarilah dari beliau. Tidak mungkinlah itu maksudnya. Tidak boleh menduga seperti itu, menduga bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fardu kifayah ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad rawa Anas radhiyallahu anhu, nah meriwayatkan baginda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kila, bahwasanya pernah dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf, kapan itu ditinggalkan amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan nahi munkar. Ya. Faqala alaihi salatu wasalam, kemudian bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharal idhanu fi khiyarikum, jika sudah tampak menjilat fi khiyarikum pada orang-orang terbaiknya kalian,
terhormatnya kalian sudah jadi penjilat, wal fahishatu fi syirarikum, dan keburukan, kekejian itu sudah tampak pada orang-orang hinanya, buruknya kalian, ya. Kemaksiatan itu sudah merajalela dari orang-orang awam, ya, orang-orang jahat. Wa tahawwalal mulku fi sigarikum, dan pemerintahan atau kekuasaan itu sudah beralih, tahawwala fi sigarikum, kepada anak kecilnya kalian. Maksudnya ini orang kecilnya kalian, orang dininya, usia dininya kalian, maksudnya orang tidak punya pengalaman di bidang pemerintahan. Wal fikhu fi aradilikum, dan fikih itu sudah berada, sudah tampak fi arzalikum, pada orang-orang hinanya kalian, pada orang-orang rendahnya kalian. Artinya orang yang pemahaman agamanya secara zahir dan batin itu tidak kuat. Fikih itu dikuasai oleh orang-orang yang seperti ini. Maka pada saat itulah bahasa mafhumnya dari riwayat ini, amar ma'ruf dan menahi mungkar itu sudah ditinggalkan. Wal iyadu billah. Oke. Ya. As-salisu, kemudian syarat yang ketiga, ayyakunal munadhiru mujtahidan bidzati, bahwasanya adanya orang yang bermunazarah itu harus seorang mujtahid bidzatihi, dengan zatnya, maksudnya mujtahid betulan, mujtahid dengan sendirinya. Ini mujtahid mutlak ini. Wah, ini agak repot ini syarat yang ketiga, ya. Yufti bi ra'yihi, nah, yang memfatwakan dengan pendapatnya. Jadi orang yang bermunazarah, yang berjidal itu harus seorang mujtahid mutlak lah, bahasa langsungnya seperti itu, yang ia memberikan fatwa dengan pendapatnya. La bi madhhabi Syafi'i, dia tidak terikat dengan mazhabnya Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah, mazhab Abi Hanifah, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Wah, agak repot ini kalau ini. Hatta, sehingga, ya, idza dhahara lahul haqqu bi madhhabi Abi Hanifah, taraka ma yuwafiqu madhhab Syafi'iyya, madhhab Syafi'i, wa abta bima dhahara lahu. Sehingga jika jelas bagi dia kebenaran itu berada pada mazhabnya Abu Hanifah misalnya, artinya kebenaran yang sedang dia cari dalam menentukan hukum satu masalah sesuai dengan pendapat dia tanpa bergantung kepada mazhab-mazhab manapun, itu ternyata ada kebenaran itu cocok dengan yang di mazhabnya Abu Hanifah, maka dia harus meninggalkan mayuafiku, apa yang selaras dengan mazhab Syafi'i. Ya, dia harus tinggalkan, dia harus menetapkan di mana kebenaran itu ada. Ya, artinya bahasa di sini ya harus orangnya objektif, ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu hanya ada pada seorang mujtahid mutlak. Nah, dia harus afta bima dhahara lahu, dengan apa yang jelas bagi dia terkait hukum masalah itu. Dalam kasus ini jelasnya di mazhabnya Abu Hanifah, maka mazhab Abu Hanifah sesuai dengan mazhab Abu Hanifah yang harus dia tetapkan. Kama kana yaf'aluhu sahabatu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wal a'immatu, dan juga para salafuna soleh, ulama-ulama terdahulu. Jadi tidak terikat kepada mazhab tertentu di dalam mengeluarkan fatwa, kurang lebih seperti itu. Dia harus independen, mustaqil, mujtahid mutlak lah, bahasa Qur'annya seperti itu. Oke. Fa amma man laisa lahu rutbatul ijtihad, adapun orang yang tiada bagi dia martabat ijtihad mutlak, ya, kurang lebih seperti itu, yang tidak sampai ke sana, wa huwa hukmu jami'i ahlil asar, dan itu adalah hukum semua penduduk negeri, ya, artinya dan begitulah di semua penduduk negeri, tidak ada yang sampai kepada rutubatul ijtihad yang dimaksud tadi Imam Al-Ghazali. Semua ya, rata-rata di bawah itu statusnya, status mujtahidnya. Rata-rata itu mujtahid mazhab, ya, kurang lebih seperti itu di mana-mana negeri, kata beliau. Nah, wa innama yufti bima yus'alu anhu naqilan an madhhabi sahibihi. Maka sesungguhnya aturannya, ya, dia harus memfatwakan pada masalah yang ditanyakan anhu, terkait dengan itu, masalah apa saja, nakilan itu dalam keadaan menukilkan an madhabi sahibihi, ya, dari madhab sahabatnya, artinya madhab dia. Jadi orang yang belum sampai makom mujtahidnya kepada mujtahid mutlak, dalam artian dia di bawah level mujtahid madhab, kurang lebih seperti itu, maka aturannya itu dalam memfatwakan suatu masalah yang sedang dipermasalahkan atau yang ditanyakan, dia harusnya berpatokan kepada mazhab dia. Oke. Nah, masalahnya, falau zahara lahu dha'fu madhhabihi. Nah, andai kata jelas bagi dia akan lemahnya
mazhabnya terkait dengan hukum masalah yang sedang dipermasalahkan, lam yajuz lahu ayatrukahu, maka tetap tidak diperbolehkan bagi dia ayatrukahu, untuk dia tinggalkan mazhabnya, kemudian memfatwakan pendapat yang lebih kuat yang di luar daripada mazhabnya terkait masalah itu. Tidak boleh. Nah, kalau begitu, fa ayu faidatillahu fil munazarati, nah lantas apa faedah bagi dia dalam bermunazarah itu? Karena toh juga ujung-ujungnya dia tidak boleh memfatwakan satu hukum yang sesuai dengan mazhab yang lain, karena mazhab yang lain yang lebih kuat sementara mazhab dia lemah sesuai dengan hasil penelitiannya. Nah, lantas untuk apa bermunazarah, membahas, mengkaji sampai kepada keluar mazhab dan lain sebagainya? Karena ujung-ujungnya juga mazhab yang lain yang kita pelajari terkait dengan masalah agama itu ternyata tidak boleh juga dipatwakan kalau status dia adalah seorang mujtahid madhab. Wa madhabu ma'lumun, ya, nah sedangkan mazhab dia itu sudah diketahui, wa laysa lahu al-fatwa bi ghairihi, dan tiadalah bagi dia untuk berfatwa bi ghairihi dengan yang selainnya. Jadi ujung-ujungnya juga tidak ada gunanya itu munazarah, diskusi, jidal, sampai membahas, mengkaji ilat mazhab yang lain dan lain sebagainya. Masalahnya di zaman Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, para fuqaha seperti itu, ya. Wa ma iskalu alaihi, dan adapun yang muskil, yang tidak jelas, alaihi ke atas dia, ya. Misalnya di dalam mazhabnya ternyata muskil. Nah, ini mazhab saya ini kenapa mengatakan begini padahal tidak seperti ini setelah saya teliti, misalnya seperti itu. Nah, yalzamuhu, maka harus ayyakula, dia mengatakan, ya, dia harus berkomitmen pada saat itu, la'alla inda sahibi madhabi jawaban, mungkin saja di sisi si empunya mazhabku, artinya ya, ulama-ulama dalam mazhabku ini ada jawaban an hadza terkait dengan ini, mungkin ada jawaban yang lain. Fa inni lastu mustaqillan, karena sesungguhnya aku ini bukanlah seorang yang mustaqil, mujtahid mustaqil, bil ijtihadi, dalam berijtihad, fi asli syar'i, pada asal syariat, pada pondasi-pondasi dasar syariat. Aku tidak sampai ke tahap itu. Nah, itu sikap yang harus ada pada seorang mujtahid madhab ketika dia menemukan bahwa mazhabnya itu ternyata lemah dalam hukum satu masalah, mazhab yang lain yang lebih kuat, maka dia harus husnuzon, harus berkomitmen mengatakan bahwa mungkin saja, ya, Imam Syafi'i, taruhlah dia mazhab Syafi'i, ini ada jawaban, atau ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang lain itu ada jawaban terkait dengan ini, mujtahid yang lain di dalam mazhab dia, mungkin saja ada jawaban terkait dengan kenapa kok seperti ini. Itu solusinya, ya. Walau kanat mubahasatuhu fi anil masail lati fiha wajhani au qaulani li sahibi, andai kata, ya, adanya pembahasan dia itu, ya, munazarah dia itu anil masail, terkait dengan masalah-masalah yang, ya, wajhani, ada dua pendapat, au qaulani, atau dua perkataan, li sahibihi, bagi sahibnya, artinya sahibu mazhabnya, di mazhab dia, dalam mazhab dia terkait dengan masalah ini ada dua pendapat atau ada dua perkataan, lakana asbah, maka itu lebih serupa. Artinya ada gunanya dia bermunazarah, dia berjidal, dia berdiskusi jika itu berkenaan dengan masalah yang di dalam mazhabnya itu ada dua pendapat atau ada dua perkataan. Nah, itu yang dia kaji dalam mazhabnya, ya. Fa innahu rubbama yufti, ya, karena sesungguhnya bisa jadi ia memfatwakan bi ahadihima, dengan salah satunya daripada dua pendapat itu. Dia fatwakan, oh ini pendapat yang ini, yang A misalnya, seperti itu. Fayastafidu minal bahsi mailan, maka dia bisa mengambil faedah, artinya ada gunanya, minal bahsi, dari kajian-kajiannya, pembahasan-pembahasannya, mailan, yaitu kecondongan, ila ahadil janibaini, kepada salah satu dua sisi. Artinya kalau ternyata masalah-masalah yang sedang dipermasalahkan itu adalah masalah yang ada dua pendapat di dalam mazhab dia, atau ada dua perkataan di dalam mazhab dia, nah kemudian itu yang dia kaji, itu ada gunanya. Gunanya apa? Gunanya dia bisa condong, dia bisa lebih menitik beratkan, ya, lebih kepada salah satu daripada keduanya, ya, kurang lebih seperti itu. Sebelumnya dia hanya tahu bahwa, oh, terkait dengan masalah yang seperti itu ada dua pendapat, tetapi dia tidak tahu mana yang lebih kuat, mailnya kemana, dia tidak tahu. Nah, kemudian ada yang mempertanyakan masalah itu kembali, akhirnya dia teliti, dia kaji, akhirnya
berkesimpulanlah dia bahwa inilah yang paling kuat, A misalnya, ataukah B misalnya. Nah, itu ada manfaatnya dia mengkaji, dia berjidal, dia bermunazarah, dan seterusnya ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Dia bisa tahu mana yang lebih kuat daripada dua itu di dalam mazhabnya. Itu maksud beliau. Wala yura, dan tidak dilihat al-munazirati, orang-orang yang bermunazarah di zaman beliau itu jariyatan fi haqad, itu mengamalkan pada yang masalah yang seperti ini sama sekali. Artinya untuk masalah-masalah yang ada dua kaul atau ada dua pendapat di dalam mazhab itu, untuk masalah yang seperti itu tidak ada para munazirat, para pendiskusi itu, per orang-orang yang berdebat itu, tidak ada yang mau fokus ke masalah yang seperti ini. Itu maksudnya. Padahal ada manfaatnya, itu tadi manfaatnya. Bahkan rubbama tarakal mas'alata, terkadang ia tinggalkan masalah allati fiha wajhani, yang ada dua pendapat atau ada dua perkataan, wa talaba mas'alatan, dan ia mencari masalah-masalah yakunul khilafu fihi mabtutatan, yang ada perbedaan pendapat di padanya itu sesuatu yang pasti. Artinya sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sesuatu yang tidak punya kesimpulan. Justru dia tinggalkan masalah-masalah yang berkaitan dengan wajhani di dalam satu mazhab, tetapi dia mencari masalah-masalah sampai keluar daripada mazhab dia. Itu yang dia teliti, itu yang pelajari, itu yang debatkan, yang kaji. Yang masalah-masalah itu pada hakikatnya, kata beliau, pasti ada terjadi perselisihan pendapat, tidak bisa dipatuakan. Pasti ada perbedaan pendapat, yang perbedaan itu sudah pasti, artinya tidak akan berkesimpulan. Jadi habis usia kita untuk mempelajari itu, untuk mengkaji itu, untuk berdebat di masalah-masalah yang seperti itu. Oke, saya rasa ini sudah terlalu panjang. Syarat yang selanjutnya, syarat yang keempat, kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Hadza wabillahi taufik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim.